delta ya antara jumlah siswa yang paling selisih dari paling lebih. Iya Pak. Ya. Oke, saya lanjut lagi karena waktu ya. Saya sudah dekat-dekat depan diri ini Pak. Ini penggunaan BOSP kita 2024. Apa ini Pak? Kopri 12, honor kita 20,7%. Untuk Sulawesi Tenggara, ini khusus bos Pak. Beda BOP PAUD dan kesetaraan. Ini khusus Pak. Kemudian coba saya angkat lagi Pak. Berapa Pak? Iya. Berarti kena kita Juknister baru ya? Tahun 2025. Sarana rehabilitasi apa itu Pak? Perpustakaan, pengembangan perpustakaan. Berarti di Konawe Selatan itu masih rendah penggunaan dana bos untuk peningkatan perpustakaan. Jadi wajar kalau literasinya kita turun. Pasti Pak, pas itu lihat data baru turun literasinya pasti oh. Ini baru lihat data. Betul apa tidak kalau lihat ini? Usaha apa? Oke, kita coba masuk di sini. Ini seperti disampaikan Pak Kadis, mulai fleksibel, ya, pengelolaannya apa ya, kemudian efektif, efisien, akuntabel, transparan. Ini sama tahun lalu masalah. Mudah-mudahan pengalaman Bapak 2024, kemudian 2025 tetap karena laporannya kita untuk menghasilkan tidak ada perubahan. Alhamdulillah Pak. 10% tinggal itu. Kemudian ini perencanaannya sama kalau tahun lalu Pak. Ya. Perhatikan Pak tahapannya mulai perencanaan tata kelola dan pelabuhan kan ada 3 sebenarnya. Kalau Bapak ini 3-3-nya aman, Bapak membuat perencanaannya dan penganggarannya sesuai. Apa yang sesuai tahun ini? Mungkin karena terlanjur menganggarkan sekarang, apakah dinas bisa buka pergeseran atau bagaimana sehingga di perencanaannya itu honor kan dihitung 1 tahun Pak. Berapa yang diterima total 1 tahun? 20%, bukan per bulan ya. 1 tahun totalnya kita terima Pak. Kan di sini bisa kita rencanakan ya. Oh saya terima tahun ini 100 juta 20% berapa Pak? 20. Berarti 20 bahagi 12. Itulah per bulan dia dapat. Kalau gurunya 2 mungkin dibagi 2. Nah, yang honor umpamanya yang terima ini menggunakan dana bos itu maksudnya. Tetap sama kemudian diperhatikan di penata usahanya sebenarnya. Kalau kita bicara ini Bapak lebih karena sudah lakukan kemarin tidak ada temuan berarti aman. Aman tuh Pak. Yang ini penerimaannya ini Pak. Ada sini sekolah penggerak? Ada. Informasinya bagaimana Pak? Dapat apa tidak? Ya? Habis ceritanya. Tapi bos kinerjanya tetap Pak. Dia masuk di mana? Masuk di sini. Pengalaman melaksanakan program prioritas kementerian kejaksaan tetap dapat Pak. Hanya di komponennya di sini tidak dimunculkan lagi nama sekolah. Tetap Pak. Kalau dia juknisnya tetap dapat. Karena ada juknisnya dia perencanaan itu masuk di ini telah menjalankan program kementerian dalam 3 tahun. Salah satunya program kemarin kan itu prioritas sekolah. Siapa yang salah? Ya, kita harus berbuka diri, berbenah diri. Ya, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, tetapi pulang, ya setelah ini pulang kita benahi. Ya. Karena sumbangsih data kita itu sangat besar Bapak Ibu. Ya, kita Bapak Ibu mungkin di level nasional tidak,
ya sangat jarang ikut ya, tetapi tanya Pak Jamlin ketika kita mana kita antara kepala sekolah cukup itu bisa kami tanya nama Bu. Ya. Itu untuk di ini tidak boleh. Iya. Baik. Iya. Saya coba angkat Pak tidak boleh. Per 31 Agustus 2024 Pak. Kemarin waktu cut-off-nya untuk bos. Iya, coba perhatikan Pak. Ada 212 sekolah tidak masuk, tidak sinkron mudiknya. Ada yang menolak. Perhatikan Pak, Konawe Selatan. Itu penyumbang terbesar Pak. Ada 50 sekolahnya Pak. Berarti 25% di Sulawesi Tenggara ada di Komsel. Sekolah bermasalah. Iya. Mau dibilang aktif, tidak juga. Mau bilang tutup, masih ada datanya, tidak boleh. Ada 50 sekolah ini. Dari 50 ini saya coba filter Pak. Ya. Perhatikan Pak. SKB kesetaraan. Bukan dong. Yang aneh Pak ini Pak, yang negeri. Siswanya kosong-kosong. Tidak boleh. Ini data per 31 Agustus Pak ya, 2024. Ini ada yang lain KBM, TK ada, tapi tidak valid. Kalau data tidak valid tidak dapat. Walaupun dia bilang penerima. Bisa pentakamnya kita. Kenapa kita wanti-wanti yang ini cepat dibersihkan Pak? Berpengaruh apa lagi sekarang? Apa yang sekarang? Yang baru lagi nih? Ya. Ijazah Pak. Itu akan ketahuan. Sekolah-sekolah yang sering menarik ya. Siswa-siswa tidak ada di sekolahnya dia tarik. Pas ujian tidak ada nama. Saya coba lagi tarik. Tanya siswa Pak. Ini Sulawesi Tenggara. Bayangkan Pak Sulawesi Tenggara Pak. Datanya 59.000 Pak. sangat banyak sangat 59.000 siswa di Sulawesi Tenggara tidak bisa dihitung sebagai penerima dana bos karena INIKA, ISDN terdaftar di 2 sekolah itu tidak masuk di kita. Ini siapa Pak yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Hah? Polingnya bukan operator yang dicari, kepala sekolah Pak. ya. Jadi baru bisa tambah sedikit Ibu ya. Bapak kebetulan hari ini kami ketemu dengan konser, jadi kita cerita. Yang lalu kami ketemu dengan COVID, kami cerita juga. Kita di level nasional itu juara 1 Bapak. Tepuk tangan dulu ya. Ya, juara 1 tukang mengambil datanya orang. Tanya Pak beliau. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini yang seharusnya teman-teman dari komisi karena saya tidak kenal, sehingga teman-teman dari KPKD bisa hadir. Ini yang masalah rekor. Sebelum jujur, mungkin kami ambil alih dari tim manajemen bos dari dinas mengenai beberapa hal yang menjadi perhatian seperti disampaikan kemarin sampai hari ini bahwa alhamdulillah di tahun 2024 kita tidak kembali tapi di sisi lain ada beberapa yang harus kita memang secara administrasi administrasi ada beberapa hal yang kita memberikan
Yang pertama, bos aplikasi Arkas dan pencatatan di sistem. Ada yang punya silpa, mohon unjuk tangan. Di silpa, di Arkasnya ada tidak silpanya? Ada. Di laporan ada. Itu salah satunya. Artinya kalau terjadi ketimpangan harusnya di Arkas. Kalau memang di HIL, laporan jadi siapapun nilai harus dicantumkan di Arkas. Tidak boleh berbeda. Apa yang ada di Arkas harus sama dengan laporan isi. Misalkan di Arkas ada saldo, di saldo misalkan Rp2.000, isinya juga harus sama Rp2.000. Tetapi pada kenyataannya dari hasil audit tim BLK melakukan itu, juga ada ketidaksengajaan antara laporan keuangan daerah dengan aplikasi Arkas. Karena kemarin kami di dinas pada saat awal pemeriksaan saya dengan Pak Jari sudah dipanggil untuk melakukan presentasi. Yang menjadi perhatian dari BPK salah satunya adalah silpa. Kemudian berikut itu masalah pajak. Tapi ini masalah silpa tidak sesuai Arkas dengan tercatat di Bapak Ibu di sistem dan di laporan keuangan. Kemudian ada pengembalian kemarin dari Inspektorat, misalkan Bapak Ibu mengembalikan. Ada temuan tahun 2024 kalau tidak salah yang masalah fotokopi. Ada kan temuan, misalkan kemarin dicek, diperiksa pada saat pemeriksaan BPK itu ada temuan kelebihan bayar. Misalnya fotokopinya yang diaku sesudah SPP itu cuma 350 atau 400. Bapak Ibu menggunakan 500. Sisanya itu dikembalikan. Itu tidak baik. Dikembalikan kemana? Ke rekening sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan tim audit, apakah pada saat dilakukan pengembalian tadi secara otomatis kan realisasi pengadaan tadi kan berkurang, sehingga ada dana yang tersisa yang kita masukkan di rekening bank, rekening sekolah. Apakah itu disesuaikan di dalam Arkas atau tidak? Tidak. Itu salah satu temuan juga. Di Arkas di HIL, tetapi di laporan fisiknya ada silpa. Kalau tidak salah kemarin, SMP 18 kalau tidak salah ya, sempat kalau tidak salah yang mengkonfirmasi ke dinas cuma 2 orang untuk SMP. Sehingga pada saat pemeriksaan kemarin, kebetulan SMP 18 menjadi salah satu sampel diperiksa, karena pada saat itu kami diminta untuk membuka sistem, kami perlihatkan bahwa di sistem memang ada silpa. Artinya sama dengan laporan fisik. Secara otomatis mau tidak mau kita harus melakukan penyesuaian. Apa yang ada di Arkas harus wajib hukumnya yang ada di laporan fisik kita. Tidak boleh berbeda. Sehingga kemarin mungkin Pak, betul ya, kemarin kan sempat dikonfirmasi melakukan konfirmasi kembali ke dinas. Kami di dinas makanya untuk melakukan penguncian angka itu belum bisa kita lakukan sebelum final. Jika kemungkinan ada perubahan sisa atau mungkin realisasi, silakan dilaporkan ke dinas. Bisa kita bantu supaya menyesuaikan angka yang ada. Jangan di Arkasnya silpa misalkan 500, di fisiknya 5 juta. Selisih. Jadi poinnya adalah untuk tahun ini tidak ada lagi perbedaan Arkas maupun laporan fisik. Wajib sama. Ya Bapak Ibu. Kemudian penempatan jenis belanja. Kemarin di akhir pemeriksaan, kebetulan saya dikonfirmasi, mungkin ada Pak Jamil, ada Pak Gayus, kami dikonfirmasi terkait jenis belanja. Jenis belanja untuk di dana bos itu ada 3. Yang pertama barang jasa, yang kedua belanja modal, peralatan dan mesin. Yang ketiga belanja modal, aset tetap lainnya.
yang menjadi masalah kemarin pembelanjaan laptop, kemudian wireless, kemudian ada beberapa belanja yang lain itu masuk di belanja aset tetap lainnya. Sehingga mereka menyampaikan kenapa bisa masuk. Harusnya masuknya di kode rekening belanja modal peralatan dan mesin. Itu kemarin artinya secara oke mungkin temuan pengembalian tidak ada, tetapi secara administrasi ada. Artinya itu menjadi warning kita untuk kita berbenah, supaya nanti kita bisa memilah mana yang aset tetap lain, mana yang peralatan dan mesin. Kebanyakan kita salah menempatkan itu di belanja aset tetap lain, termasuk buku. Buku masuk di mana? Barang jasa. Tapi defaultnya atau pada dasarnya untuk buku sebenarnya dia belanja aset tetap lain. Itu salah. Hanya kembali lagi sesuai kebijakan akuntansi daerah itu kita sudah dibatasi. Sesuai kebijakan akuntansi daerah yang peraturan Bupati nomor 118 tahun 2022 menjelaskan di situ bahwa setiap belanja modal itu persyaratannya dua. Yang pertama masa manfaatnya 1 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua nilai kapitalisasi minimal 1 juta. Sehingga buku, ada tidak buku yang satu eksemplarnya itu harganya 1 juta? Ada. Sehingga itulah menjadi kenapa alasan buku itu tidak dikategorikan sebagai belanja aset tetap lainnya, karena tidak memenuhi kriteria kebijakan akuntansi daerah tadi. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, mungkin jika ada kemarin ada kesalahan, misalnya kita melakukan penginputan buku kita masukkan di belanja aset tetap lain, kita masih ada peluang nanti di perubahan anggaran, tolong dilaporkan ke dinas. Paling mungkin kami akan juga meminta melalui link kayaknya. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa buku jangan lagi dianggarkan di belanja aset tetap lainnya. Nah, mungkin karena kita nanti akan bersambung besok, nanti besok termasuk slide ini akan saya tunjukkan, akan saya berikan, mungkin saya bagi melalui grup besok. Ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian mungkin yang terlewat ya, salah pajak tidak salah ini. Nah ini, saya ingin mengulas kembali masalah pajak. Ini kan kemarin pada saat kita menginput di BKU itu kebanyakan biasa buku. Kita belanja buku, tetapi di Arkas ada pajaknya. Betul tidak? Kenapa bisa terjadi? Karena dilupa dihapus. Betul? Ya. Untuk tahun ini, kalau misalkan pada saat kita rekor, kemudian itu kita temukan, mau tidak mau, Bapak Ibu harus bayar. Kalau tidak mau, silahkan diperbaiki ulang BKU-nya. Kemudian banyak juga kami temukan yang tadi misalkan belanja laptop. Kalau sipla aman, tidak perlu bayar pajak. Tetapi ada juga sudah sipla, tetapi pajaknya ada. Mau tidak mau akan kami sampaikan, mohon maaf harus bayar pajak. Karena kenapa? Sudah tercatat di sistem. Jadi kalau sudah sipla, pajaknya dihapus saja. Pokoknya ada tiga poin sebenarnya yang tidak perlu dipajak. Yang pertama belanja buku, yang kedua belanja upah tukangnya tidak perlu, kecuali yang jasa perbaikan atau servis itu PPh 3 tetap ada. Jadi ada 3. Yang pertama belanja buku, tidak perlu ada pajak, dihapus saja. Kemudian yang kedua belanja upah tukang. Kenapa kami suruh hapus untuk yang upah tukang? Ada tidak upah tukang per hari itu 450? Ada. Makanya kami hapus saja. Kalau misalkan upah tukangnya ada biasanya otomatis muncul pajak, dihapus saja. Kemudian yang ketiga belanja modal sipla, tidak usah ada pajaknya. Selain itu harus dibayar. Kalaupun misalkan Bapak Ibu belanja bukan sipla, ya, tetap harus dimunculkan pajak. Tetapi ada juga kami temukan yang lalu dalam satu periode itu tidak ada pajak sama sekali. Di laporan fisik ada. Iya ada. Hanya yang lalu kami masih tolerir, tapi tahun ini mereka sampaikan harus disamakan apa yang ada di Arkas dengan fisik. Kalau misalkan nanti kami temukan pada satu rekor, Bapak Ibu tidak mencantumkan pajak, mohon maaf kami suruh hapus ulang BKU-nya, input ulang.
sesuaikan ulang pajaknya. Jadi untuk pajak mohon menjadi perhatian kita semua. Bisa ya Bapak Ibu? Ya. Kasihan kalau yang harusnya tidak bayar pajak langsung suruh bayar pajak. Karena mau tidak mau, karena sudah terbaca di sistem, kita harus bayar pajak. Oke Bapak Ibu, bisa ya? Oke. Nah, mungkin setelah nanti besok kita masih tahap lanjut. Ini yang ingin saya ulas kembali terkait tadi karena sudah ada pertanyaan masalah honor. Mohon izin Bapak Ibu yang sudah melakukan penginputan BKU sampai bulan Mei. Sudah? Belum ada. Bulan April? April. Dihapus. Jadi begini Bapak Ibu, kami ingin sampaikan bahwa untuk tahun ini regulasi yang kita gunakan sebenarnya ada 2. Periode Januari sampai April itu menggunakan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 perubahan 2022, dan Mei karena pengundangan yang peraturan baru Permendikbud nomor 8 itu kan tanggal 14 Mei, berarti otomatis di Mei berlaku, Mei sampai Desember. Jadi nanti yang kita gunakan sebenarnya ada 2. Jadi mungkin saya ingin simulasikan. Seperti ini. Jelas di belakangnya Bapak Ibu, jelas? Jelas. Misalkan Bapak Ibu menggunakan 2 regulasi. Ini kita tidak akan disalahkan. Simulasi seperti Januari April menggunakan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 yang menyatakan bahwa honor itu minimal maksimal 50%. Sementara Mei Desember aturan yang baru 20%. Misalkan ada salah satu sekolah A anggarannya 40. Nah, untuk Januari April misalkan guru A B sudah dibayarkan upahnya 450 per bulan. Jadi dikali 3 berarti ada 2.250.000. Nah, kemudian di perencanaan Mei Desember guru A B kita kurangi. Yang tadinya 450 menjadi 200. Nah, dikalikan 8 tersisa 1.600.000. Totalnya 7.700.000 jika dipersenkan ini. Dipersenkan 19. Ya, artinya apa? Meskipun ya gimana? Oh iya, sorry. Ini artinya cuma simulasi. Kali 4 tidak masalah. Mohon maaf, memang betul. Saya tidak lihat. Jadi asumsinya begini, yang diperhitungkan sesuai pasal yang 38 pada bagian ayat 4, di situ dijelaskan bahwa kita menganggarkan honor itu 20% dari 1 tahun anggaran yang pokoknya yang Bapak Ibu terima selama 1 tahun itu. Nah, jadi terserah berapapun hitungannya, mau semester 1 berapa persen, semester 2 berapa persen, yang jelas setelah diakumulasi wajib 20%. Ya sebenarnya kalaupun misalkan Bapak Ibu sudah menganggarkan sudah karena terlanjur sudah dibayar, sebenarnya tidak perlu merubah. Sebenarnya hanya tetap nanti di semester di bulan-bulan berikutnya itu kita kurangkan. Ya kita kurangi karena nanti kita yang target tidak 20% itu jangan sampai melampaui itu. Ini yang simulasi pertama. Nah, bagaimana kalau simulasi yang kedua? Bapak Ibu misalkan cuma menggunakan Permendikbud nomor 8, ya otomatis dari Januari sampai Desember harus dirombak. Jadi Bapak Ibu tidak ada 2 pilihan, terserah yang mana. Karena kita punya dasar. Artinya regulasinya juga kan jelas di pengundangannya yang regulasi Permendikbud nomor 8 kan tanggal 14 Mei. Secara otomatis yang sebelumnya kan masih berlaku. Setelah itu otomatis yang aturan yang lama sudah tidak berlaku. Kita gunakan yang baru. Hanya pas saya pada esensinya tadi, yang 20% itu wajib terpenuhi, tidak ada tawar-menawar. Bisa ya Bapak Ibu? Jelas ya? Ya artinya tidak ada lagi perdebatan, ini saya sudah terlanjur bayar, bagaimana? Ya artinya mau tidak mau harus dikurangi. Ya,
Kita tidak bisa memperdebatkan karena sudah regulasi, sudah ada dasar hukumnya. Kita bagaimanapun kalau sudah ada regulasi yang mengikat, tidak bisa lagi. Nah, bisa ya Bapak Ibu? Nah, yang menjadi pertanyaan ini ya, perhitungan buku, ini penyediaan buku minimal 20%, sarana dan prasarana 20%, honor yang swasta, ya kalau tadi yang swasta bukan 20 tapi 40 ya, kalau tadi negeri 20. Artinya tinggal misal swasta kan tinggal menyesuaikan saja. Untuk negeri maupun swasta perbedaannya cuma di honor. Untuk buku dan pemeliharaan sarana prasarana sama. Jadi tidak ada toleransi. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, misalkan buku itu kalau pada saat kita ikut di Arkas yang mana-mana saja nanti pada kegiatannya. Jangan sampai kita ikut ini di sistem terbahasanya lain. Nah, nanti saya akan perlihatkan seperti ini tadi ya. Di sini ada persentasenya. Nanti dapatnya itu dari mana? Seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, untuk buku saya perlihatkan ini. Yang honor jelas ya, kalau ini Tidak jelas. jelas di belakang. Tidak jelas. Ya. Untuk honor, jika Bapak Ibu nanti menggunakan kode kegiatan pembayaran honor guru atau pendidik, pembayaran honor tenaga kependidikan selain pendidik, pembayaran honor tenaga administrasi, kemudian honor tenaga penunjang, itu akan diakumulasi yang 20% tadi. Di luar itu tidak. Nah, jangan sampai nanti pertanyaan, terus bagaimana dengan yang honor kegiatan? Ada honor narasumber, tidak diperhitungkan. Itu tadi yang 10%. Dipoto silakan, besok akan saya share nanti Bapak Ibu. Karena yang SD sudah. SD tadi pas selesai saya langsung share di grup. Yang jelas yang ini nanti Bapak Ibu tinggal perhatikan bahwa yang kegiatan, kode kegiatan ini itulah yang diperhitungkan untuk nominal yang 20% tadi. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, ini sudah jelas, jangan sampai kegiatan yang mana-mana saja. Oke ya? Untuk pemeliharaan mana-mana saja. Nah, ini ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 item kegiatan. Jadi 12 ini itulah nanti yang diakomodir lagi 10%. Apa 20 ya? Berapa? Pemeliharaan? 20 ya? Ya, maksimal 20. Misalkan pemeliharaan sarana prasarana, bangunan, pengadaan peralatan, sekolah di luar komponen penyediaan alat multimedia, sama seperti tadi yang ditanyakan, masalah kursi dan meja, itu kan masuk. Kan jelas ya, kalau misalnya kurang, kita menambah pembelian meja dan kursi silakan, berarti masuk pemeliharaan. Atau mungkin perbaikan meja, perbaikan kursi, atau lemari, perbaikannya kan mobiler, masuk pemeliharaan. Kemudian termasuk upah tukang, upah apa saja, upah pengecetan, upah tukang apa saja situ, tukang bersih-bersih, itu diperhitungkan. Termasuk beli racun, itu kan untuk nyemprot, upah tukang semprot, itu masuk pemeliharaan juga. Termasuk apa lagi? Apa lagi kira-kira? Iya, pemeliharaan juga. Kemudian beli bensin atau pertalite, ya untuk mesin. Hanya permasalahannya nanti sebentar setelah ini saya akan coba cek yang sudah pengesahan dengan yang belum, saya akan tampilkan persentasenya. Hanya saya ingin menunjukkan dan sampai nanti itu 40 dari mana, yang 20 yang mana-mana saja. Makanya saya tunjukkan sudah yang ini lah kegiatannya. Nanti insya Allah besok saya akan share. Banyak di pulsa. Untuk buku, ini pengembangan perpustakaan, ini juga yang minimal 10% tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 item, 9 kegiatan. Bukan cuma buku, pokoknya ada yang dari 9 item ini. Ya, yang jelas
Ini kan pengembangan bukan cuma buku kan masuk di kode kegiatan pengembangan perpustakaan. Yang jelas akan diperhitungkan kalau Bapak Ibu menggunakan kode rekening ini akan diperhitungkan yang tadi. Ya. Ya. Pokoknya intinya kalau Bapak Ibu gunakan kode kegiatan ini itu otomatis akan muncul perhitungannya 10% tadi. Tapi kan ya minimal. Tapi kan maksudnya saya cuma menunjukkan ini kan pemeliharaan buku koleksi perpustakaan atau kegiatan pemberdayaan perpustakaan. Yang perlu kita garis bawahi, ini kan belanja buku. Jadi belanja buku nanti dari kode kegiatan, kode rekeningnya kita wajib menempatkan pada kode kegiatan ini. Jadi maksudnya buku jangan sampai nanti masuk di kegiatan administrasi. Tidak boleh. Buku harus masuk di kode kegiatan yang ini tadi. Bisa ya? Oke. Nah, saya kira itu tidak ada masalah. Nanti besok kita lanjut. Nah, sekarang saya coba mau cek and recheck. Nah, kemudian sebelum saya mau cek and recheck, nanti di besok ini contoh belanja mana-mana saja sih yang masuk belanja peralatan dan aset tetap lain nanti ada di sini semua. Ini sudah ada di slide sini sudah ada pilihannya. Ini yang ada di Arkas. Ya, saya sudah pilih. Jadi tinggal Bapak Ibu cek besok nanti saya share. Nah sebelumnya saya coba buka markas, kita cek and recheck dulu. Ya, bisa ya Bapak Ibu? Artinya kita ingin tahu apa yang Bapak Ibu sudah inputkan. Mana yang duluan? Sudah patutnya sudah ya? Ya? Apa yang sudah ya? Saya coba dulu swasta. Coba ini Muats bin Jabal. Sudah ya? Oh ini Al Irsyad Muats. Oh ya coba. Nanti perbaikannya di mana? Lebih salah sekarang daripada. Komentar dia. Oke. Bisa dilihat? Ya, peliharaannya 8,1%. Artinya masih kurang. Itu kan sebenarnya bukan kurang, malahan bagus. Kan maksimal 20. Ya. Buku, nah ini yang buku yang 0. Ada tidak bukunya? Kurang dia. Berarti betul tidak sini? Betul kan? Berarti 0. Berarti bukunya tidak terpenuhi. Minimal 10%. Tafsir dia, tafsir. Honornya berapa? 49. Berarti lebih sudah sekian persen. Tapi yang ini bukan lagi perhitungan yang proses, tapi hitungan satu tahun. Oke, clear ya? Iya. Siapa lagi yang mau dicekkan yang sudah pemesanan? Ya? Berarti sudah pasti kayaknya. Berapa? 18? Normal. Hanya ini saya belum cek lagi isinya betul apa tidak. Karena biasa karena setelah kita cek ada penempatan kode rekening yang tidak tepat. Misalkan belanja pemeliharaan masuk di belanja lain atau tidak di belanja pemeliharaan itu kadang diselipkan belanja modal sehingga mengakumulasi jumlahnya bisa jadi. Karena perhitungannya tadi kode rekening yang tadi itu perhitungannya. Jadi kalau salah tempat menempatkan kode kegiatan pasti salah juga jumlahnya. SMP 18 honor 20. Jelas ya? Jelas? Buku berapa? 1,02. Apa yang 1,02? Ramadan mungkin itu. Belanja pemeliharaan 35,13%. Buku Ramadan juga.
Tidak, nanti kan sampai kita sesuaikan waktu nih. Nanti besok lagi kita lanjut. Masih ada waktu sampai besok. Besok dibuka semua. Artinya ini kan tidak akan keluar kemana-mana, hanya untuk konsumsi kita supaya kita tahu bahwa mana-mana apakah apa atau tidak. Daripada nanti kita diam-diam, saya tidak tahu ini berapa persen. Untuk pakunya, ini peralatan belanja peralatan 8.500. Barang jasanya itu 228. Nanti dicek kembali apa betul atau tidak berdasarkan pagu yang diajukan kemarin. Karena kalau salah pagunya, kan kita pengalaman semester 1, betul tidak Bapak Ibu? Kita sudah belanja laptop tidak diakui, nanti di semester 2. Betul kan? Jadi pagunya ini harus sama dengan yang tercatat di APBD. Siapa lagi yang bersiapkan? Oh yes, di sini sudah ya? Oh di sini. Catat SMP-nya ya. Kalau SD kan pasti milih-milih. Tempat 13 ya. Jadi nol. Ya. Belum kan? Honor ya? Betul? SMP memang, ini SMP Pak. Hanya pemeliharaannya melampaui 23. Ini bagus, dia ada honornya Pak. Buku ya? Bukunya dari kayaknya ada ya? Bukunya juga berarti kurang. Coba siapa ya? Oh, buku, termasuk buku Pak masih kurang. Harus ada buku. Ya, tidak ada sama sekali. Oke, di sana sudah, di sini sudah, sini di sana. Oke, 112. Sudah mengesahkan belum? Tadi sampai kemana? Dia nih Mas Ron apa Mas ini? Silvia saja. Kita juga. Hanya ini nanti sebelum cek ini yang sudah pengesahan. Sebentar yang akan mengajukan kita cek lagi.
Terlalu Jadi apa aja itu? berapa ini? Pemeliharaannya berapa? Nah, kalau pemeliharaan boleh tidak ada masalah. Banyak buku. Jadi ada 2 poin, buku dan nanti dicek kembali ya. Oke, ini yang sudah mengesahkan. Nah, sekarang coba saya ingin cek yang dalam pengajuan. Sampai 39 ada? Ibu pilih ya, saya cek ya. Ya Pak Bunda ya, saya cek. Ada pidananya tahun 2. Dan abstrak saja. Satu ada panjang. Meminta rekomendasi penyairan. Bisa dilihat ya, honornya melampaui, peliharaannya oke, buku oke, tidak ada masalah. Honornya melampaui dari 20%. Nah sekarang coba saya ingin lihat apakah yang Bapak Ibu ajukan sudah sesuai atau belum. Karena biasanya itu kadang penempatannya kurang tepat. Ini pemeliharaan. Di sini ada kegiatan registrasi apa ini? Ini pelaksanaan registrasi kurikuler. Ini ada waring apa ini? Bibit. Waring untuk apa ini? Jari. Ini kenapa masuk di proyek B5? Salah tempat. Kemudian ini ada bahan bangunan, ada pipa, kawat. Ini masuk di ekstrakurikuler. Kemudian ini upah tukang las, nanti tolong dirubah kembali. Ada tukang las, kemudian belanja bahan bangunan itu masukkan di pemeliharaan. Pokoknya belanja bahan bangunan, pokoknya masuknya di belanja pemeliharaan. Bahan bangunan. Ini kalau saya lihat pada rekening upah tukang dan bahan bangunan. Nanti pindahkan di belanja pemeliharaan. Oke. Salah masih ya. Maksudnya Bunda yang di sini tadi. Ini ada pemeliharaan yang pemelihara sarana dan prasarana. Tadi yang di kode rekeningnya itu nanti besok akan saya share, nanti tinggal kita cocokkan. Yang tadi itu ada beberapa poin, nanti saya share besok, nanti tinggal operatornya diperlihatkan. Nah kalau ini baru cocok pemeliharaan, ada obat tukang, oke. Nah, hanya permasalahannya ada lagi di sini, belanja lemari masuk pemeliharaan, nanti dipindahkan. Ya sehingga itulah nanti kalau kita salah menempatkan belanja, otomatis karena tadi kode kegiatannya kan yang ada beberapa poin yang saya sampaikan, otomatis dia akan membengkak. Ya, makanya mohon diperhatikan penempatan kode rekening belanjanya. Kalau salah tempat, itu akan mempengaruhi sehingga akan membengkak. Yang tadinya mungkin tidak sampai 20% pemeliharaannya, dan karena ada belanja yang salah masuk, pasti diperhitungkan. Ini belanja modal, salah masuk, nanti disesuaikan lagi. Nah, ini juga Bunda saya cuma perlihatkan, tapi ini ya, saya kayak Ibu 47 tadi. Nah, ini bulan Januari, ini di input 12. Sehingga apa yang terjadi kalau kita input seperti ini? Kita input TKU dari Januari sampai Desember, semua uraiannya Januari semua. Betul tidak? Caranya bagaimana? Boleh saya simulasikan di Arkas? Iya. Boleh?
Jadi maksud saya cuma menunjukkan jangan sampai terjadi kesalahan kalau salah input. Matikan dulu sebentar lagi ya. Sudah tidur? Oke, saya coba satu, nanti kita Jam tidurnya kali di ruangan, coba kalau sudah keluar. Langsung 100 watt terang. Orang lagi serius-seriusnya tahu itu, lihat-lihat persen-persen. Dia mengantuk, Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu kami ingin sampaikan untuk koreksi yang tadi itulah yang dilakukan oleh Pak Gayus. Jadi hanya mohon bersabar karena prosesnya tidak seinstan langsung, karena permasalahannya kalau tidak sesuai kita juga Indonesia kena. Iya, menambahkan Pak Heri, itu terjadi 2 tahun lalu. Saya sendiri pelakunya. Saya sahkan arkas yang saya konfirmasi kalau ada perubahan, dia bilang tidak, ternyata ada. Dan berakhir hasil belanjanya itu tidak diakui di keuangan karena beda yang di arkas, beda yang disepakati di keuangan. Akhirnya dia jadi temuan. Waktu itu kami sedang sibuk-sibuknya di dinas, tiba-tiba ada minta perubahan. Kan biasanya kalau bulan 10 pasti muncul perubahan. Nah, biasanya kan kita perubahan langsung pengajuan pengesahan lagi. Saya konfirmasi, saya tidak sempat cross check di arkasnya. Saya cuma tanya, ini ada perubahan atau tidak? Adminnya bilang tidak. Saya sahkan. Ternyata dia merubah. Dia kasih menyeberang rekening. Selesai bola-bola. Tidak ada yang diakui, temuan. Jadi minta tolong itu diperhatikan. Jangan sampai ketika sudah penetapan di keuangan, Pak Guru Keuangan, Bapak Ibu mau main-mainkan di arkas, itu tidak akan diakui. Itu pengalaman 2 tahun lalu, ada 2 sekolah dan operatornya sama. Tidak ada yang sekarang. Oke, Bu ya. Oke, jadi itu artinya kalau mungkin perubahan, misal kita di Pak Jamil untuk sekarang, kemudian di bulan 10, bulan 9, 10 itu tidak ada masalah. Hanya yang menjadi masalah kalau sudah setelah penetapan perubahan anggaran kita merubah, nah itu gawat itu. Kalau tidak sesuai dengan APBD, ya pasti kita mengubah. Makanya kami ingin wanti-wanti tolong dicek apa yang kita ajukan sesuai dengan pagu anggaran yang ada. Nah, saya coba tadi simulasikan honor jenderal administrasi ya. Misalkan belanja honor tenaga administrasi atas nama misalnya Pak Jamil bulan sorry bukan di sini urutannya honor saya masih bawa lagi ini tenaga selain pendidik. Oh ini, tenaga administrasi. Jadi nanti kalau di input, Bu, ini saya perjelas ya. Nah, jadi misalnya kegiatannya honor administrasi, tulis kegiatannya tenaga administrasi, nanti diketik di sini, ya belanja, gelar-gelar ini. Sebentar saya. Ini jadi suraiannya tenaga ini atas nama bulan Januari. Nah, ini yang ingin kami tunjukkan. Kalau Januari di sini, pilihannya di sini, Bu. Misalkan harganya upahnya misalkan 40.000. Di sini, kalau Januari di sini, pilihannya Januari di sini. Jadi, tinggal isi 1, kemudian pilih Januari. Jika diganti Februari di sini juga diganti Februari. Itu Bu. Ya, begitu kan Ibu ya? Nah,
Kira-kira ada tidak notifikasi bahwa tidak bisa? Cuman inputannya di situ nanti disesuaikan. Kalau bulannya Februari, berarti pilihan di bawah 2 bulan Februari juga. Itu Bu ya. Ibu guys, SMPT 9 nanti tolong disampaikan ke operator. Ya, jadi ada beberapa kejadian-kejadian penginputan itu yang salah, termasuk perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu banyak saya cek, misalkan dari Sabulakoa ke Andolo, banyak yang tulis di situ. Tapi mohon maaf, bukan ibu, katanya ya. Atau misalkan siapa ibu, mengaku sendiri, Baito ke Andolo. Harusnya Baito Andolo, tapi yang dipilih Andolo Baito. Jadi harus diperhatikan startnya dari mana, tujuannya mau kemana. Berarti dari Baito ke Andolo. Atau misalkan kegiatan kemarin ke mana? Muramu. Berarti bisa ganti nanti ya ke Muramu. Jadi harus dari tujuannya di mana, dari asalnya tujuannya kemana. Jangan terbalik. Kalau misalkan dari Tinanggia, kemudian pilihan SPPD-nya Muramu Tinanggia, berarti bagaimana? Berarti yang bersangkutan dari Muramu ke Tinanggia terbalik. PP dia. Oke Bapak Ibu, saya kira mungkin secara umum gambaran dari saya itu nanti besok kan masih ada. Ini kita mau malam minggu. Atau mau bertanya? Untuk nanti sebentar akan disampaikan ke Pak Gayus supaya dieksekusi. Saya tidak bisa melakai, beliau sudah guys. Jadi bisa minta tolong Pak Jamil. Ada yang mau bertanya? Oh boleh, bawa ke sana boleh. Nanti kenal sendiri juga. Di bawah deh, di bawah. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari SMP swasta Wahda Islamiyah ini di Arkas ini kan ada RKA Unit 22. Apakah di dalam sini tidak menggambarkan persenan tadi? Karena kan memang punya kami yang masih sempat ditolak. Jadi kami kembali mengecek tentang persenan itu dan kami cross check di RKA Unit 22. Di situ itu yang kami tanyakan. Terus yang kedua, tadi kan yang dicontohkan dari pihak SMP tadi itu kegiatan P5. Mungkin dari sekolahnya dalam kegiatan P5 itu ada penggunaan jaring dan lain sebagainya. Apakah itu harus keluar dari kegiatan P5 padahal penggunaannya untuk kegiatan P5? Seperti itu. Mungkin itu maksud dari sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya coba cek seperti ini yang unit 22. Ya. Di sini akan kelihatan. Nanti misalkan seperti belanja ya, koleksi untuk kegiatannya nanti bisa dipadukan tadi yang tadi saya item-itemnya nanti bisa kita padukan di sini. Kan di situ ada kode rekeningnya, tinggal dicocokkan. Hanya di sini kalau yang ini mungkin kurang ini ada pemeliharaan ya. Tapi akan kelihatan sekali biasanya itu pada saat realisasi laporan di K7A yang di sini ya kelihatan nanti di pencetakan misalkan ini yang tahun lalu atau ada juga di sini Bapak Ibu bisa lihat. Hanya di sini tidak menggambarkan
secara umum ini hanya kegiatan kode rekening pemeliharaannya saja. Tapi item barangnya tidak. Akan kelihatan sekali kalau tadi sampaikan di K7A. Bisa kita lihat di mana? Ya di sini, di realisasi ini. Oh, mohon maaf di sini penonton sana. Di sini. Akan kelihatan di sini. Jadi yang diperhitungkan tadi yang mana-mana saja itemnya. Ya, ini ya. Yang ini. Karena ini akan mengakumulasi berdasarkan kode kegiatan yang kita pilih. Kode kegiatan. Jadi misalnya kode kegiatan yang tadi yang saya uraikan ada beberapa tadi itu di slide, nanti besok kita bagi. Itu kalau misalkan honor yang ada 4 item, ada honor guru, tenaga administrasi, kemudian tenaga pendidikan, tenaga penunjang. Kalau itu kode kegiatan yang kita pilih, otomatis akan masuk ke sini. Begitu juga dengan sarana pemeliharaan. Kemudian untuk pengembangan purpose ini, sehingga untuk kode rekening itu tidak menjamin bahwa dia akan masuk di kegiatan ini, tidak menjamin. Yang jelas kuncinya tadi kode kegiatan yang tadi, karena saya sudah tampilkan termasuk kode rekeningnya yang ini ya. Ini sudah ada saya tampilkan. Ini ya. Nah, ini termasuk kode rekening, nanti dilihat kode rekeningnya ini. Nanti tinggal disandingkan. Kalau karena kode rekening ini, karena saya sudah uji coba, ternyata kode rekening ini yang kode kegiatan ini itu semua yang terakumulasi nanti akan masuk di K7A. Jadi kuncinya nanti yang kode kegiatan ini kuncinya di situ. Karena dia akan saya coba cek juga termasuk belanja pemeliharaan, ternyata di situ yang tadi saya tampilkan itu hanya untuk kode kegiatan belanja pemeliharaan. Nah, kalau misalkan kode belanja konstruksi dan bangunan kan tidak diperhitungkan, hanya dia mengakumulasi saja untuk kode rekening yang ada kata pemeliharaan depannya. Tapi kan ada sebagai termasuk belanja bahan lainnya, ada ada pasir, ada pasir, kayu, itu tidak diperhitungkan, timbunan tidak diperhitungkan. Tapi yang jelas hitungannya untuk akumulasi itu berdasarkan kode kegiatan yang kita pilih. Itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kode termasuk tadi misalkan belanja laptop, itu kan kode rekening, bukan kode kegiatan. Bisa saja kode rekeningnya salah masuk di kegiatan untuk pemeliharaan, seperti tadi Ibu KS, bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kode rekening itu tidak menjamin. Yang menjamin itu kode kegiatan. Nah, kemudian tadi yang pembelian waring misalkan, jadi mungkin esensial kami ingin sampaikan, nanti tinggal kami kembalikan. Makanya saya tanya, ini kebutuhannya untuk apa? Kalau bukan untuk pemeliharaan, tidak ada masalah. Kan ada beberapa kita misalkan kita belanja mungkin untuk semacam tanaman. Ini kan biasa tanaman. Untuk kegiatan mungkin P5 anak-anak di sekolah, kegiatan P5. Nah, itu bisa saja tidak masuk bahan pemeliharaan, tapi bahan pembelajaran. Gitu ya Bu. Nah, makanya tadi saya pastikan itu untuk apa. Nah, jadi kita kembalikan lagi peruntukannya seperti apa. Bisa ya? Oke, yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak materi yang kami hormati, langsung saja. Sipil Sulawesi Selatan merupakan salah satu sekolah yang sudah pengesahan. Ya, tetapi perlu kami sampaikan kami belum mengikut BKU sampai saat ini. Pertanyaan saya, apakah tidak perlu saya mengajukan perbataan? Nanti pada saat pengikutan BKU, saya akan sesuaikan misalnya, memang untuk honor guru kemarin di Arkas itu saya masih masukkan yang K3 satu orang, karena apa?
P3K ya. Karena pertimbangan kemarin itu ada informasi bahwa mereka akan tertunda. Ya. Jadi nanti itu akan kita jadikan silva. Ya. Jadi nanti akan saya sesuaikan, kemudian juga akan saya tambah buku, memang belum memenuhi, tetapi penganggaran buku saya di tahap 2. Ya. Jadi itu saja yang saya tanyakan, apakah tidak perlu lagi saya mengajukan pembatalan. Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan Pak Kadis. Jadi pasti ada yang mengenai bagaimana kalau saya sudah melakukan pengesahan dan sudah disahkan. Apakah boleh saya menginput misalkan di sekolah kami sesuaikan yang tadinya kita anggarkan misalkan honornya berapa per bulannya Pak Kadis? 1 juta. Nah, kita turunkan. Atau misalkan yang bersangkutan di BKU-nya misalkan tidak diinputkan, boleh jadi, tidak ada masalah. Yang jelas dipastikan yang kita realisasikan itu tidak melampaui, nanti setelah diperhitungkan selama 1 tahun itu tidak melampaui 20%. Tidak ada masalah Pak Kadis, bisa. Ataupun misalkan tadinya kita input gajinya 1 juta, kita mau misalkan kita input BKU bukan lagi 1 juta tapi kurang, boleh jadi, tidak ada masalah. Hanya yang jelas kuncinya yang perlu kita perhatikan di 1 tahun anggaran itu di semester 1 dan 2 itu wajib 20%. Apapun caranya tidak ada masalah. Sama seperti jangan Bapak Ibu, kami saja di dinas, misalkan ada kegiatan yang tidak bisa direalisasikan, ya kami tidak realisasikan, tidak diminta dananya. Nah, untuk yang sisa dana tadi yang tidak direalisasikan itu nanti di perubahan kami alokasikan ke kegiatan yang lain, boleh. Karena esensinya untuk di Arkas, kuncinya itu di Arkas, kalau sudah di BKU kan perencanaannya tidak bisa dirubah. Tapi kalau perencanaan misalkan dari Januari sampai Juni misalkan tidak kita SPJ-kan di dalam BKU kita dari Januari sampai Juni, yang item tadi bisa kita rubah. Yang tadinya mungkin kita mau tambah atau kita mau kurangi, boleh. Yang jelas selagi yang item kita itu belum di SPJ-kan bisa. Tapi kalau sudah di SPJ-kan pasti terkunci, dia pulang. Oke, Pak Kais? Ya. Clear ya? Ya. Oke, yang lain mungkin di sampingnya. Di sini ya Pak. Pak, biar di sana samping supaya masuk ke depan. Biar bisa dulu saja. Susah berdirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan seperti tadi, mungkin apakah saya tidak mengerti tentang umpamanya belanja mesin air atau pemotong rumput. Apakah ini masuk di pemeliharaan atau bisa kita alihkan di tempat lain kalau sebenarnya sudah lebih dari 20%? Mesin air. Iya, artinya penempatan tadi persennya Pak. Kan kita sudah tahu belanja modal lebih dari. Iya. Saya kira itu saja dulu sementara. Nanti saya sambung lagi. Oke, jadi bagus sekali pertanyaan Pak. Jangan sampai misalkan kita beli, memang peralatannya untuk kebutuhan pemeliharaan. Tapi lagi pada esensi misalkan kita beli, misalkan apa ya? Pemotong rumput. Memotong rumput. Ya kan di atas 1 juta. Iya. Berarti itemnya itu bukan untuk bahan pemeliharaan, tapi dibelanja mau. Ya, sudah. Mengerti. Saya mau sambung, Pak. Mana itu mic? Udah mulai connect. Artinya saya mungkin keluar dari materi karena di agung-agungkan itu silpa, bukan silpa. Jadi saya minta Pak untuk tahun ini mungkin bisa dimunculkan dalam markas silpa yang sudah bermasalah ya, artinya pertemuan termasuk saya SD 360 dan SMP 440, totalnya 800.000. Setengah mati saya bawa-bawa. Terima kasih Pak. Oke, jadi
Terima kasih Pak Kais. Sebenarnya begini, masalah silpa. Sebenarnya tahun lalu kami sudah inputkan di Arkas. Hanya Bapak Ibu tidak melakukan konfirmasi karena ada beberapa sekolah yang silpanya ada, kayak pas SSD 5 ini kalau tidak salah, termasuk Pasabil SD, atau SMP saya lupa. Itu mereka konfirmasi, membuatkan perencanaan di Arkas, lalu di NPJ kan. Alhamdulillah tahun ini mereka diakui, nihil. Untuk tahun ini, nanti kami belum bisa pastikan yang mana-mana menjadi silpa. Nanti kami akan meminta silpa hasil audited dari laporan keuangan daerah di keuangan. Kalau sudah ada, itu nanti kami sampaikan. Nanti yang silpanya itu nanti bisa direalisasikan di perubahan anggaran. Bisa Pak? Kalau bisa nanti maksudnya kita tuntaskan tahun ini. Karena di menu Arkas itu ada Pak. Di menu lainnya, di situ diinput. Karena yang lalu ada beberapa sampel yang diinputkan itu diakui Pak. Yang penting buatkan perencanaan di Arkas tercatat di SIPD, tercatat di APBD. Itu boleh. Oke? Oke. Saya lagi ke depan lagi mic-nya. Kembalikan ya. Ambil. Untuk Tidak mengatur. kita balik nanti besok lagi, masih ada lagi besok. Atau tidak dihabiskan hari ini, besok istirahat. Cocok? Tutup saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri terkait tadi, kalau saya tidak salah Bapak menyampaikan bahwa semua yang namanya bahan bangunan itu adalah kategori pemeliharaan. Yang ingin saya konfirmasi, kami kan sudah memprogramkan ada program pembuatan lapangan bulu tangkis, dan di situ pastinya menggunakan bahan bangunan yang salah satunya adalah semen. Nah, apakah itu dia masuk kategori pemeliharaan atau tidak? Oke Bapak Ibu, terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Jadi esensinya Bapak Ibu, di sekolah tidak diwajibkan untuk membuat bangunan atau item-item baru yang di luar juknis. Karena di satuan pendidikan hanya diwajibkan melakukan pemeliharaan. Termasuk kemarin ada membuat gapura, itu sebenarnya tidak boleh. Membuat gapura kan seharusnya tidak boleh. Kecuali misalkan seperti yang lalu, kami sarankan silakan dibuat, tetapi bahasanya pemeliharaan. Tapi nanti misalkan supaya nampak tidak terlalu besar, dibagi tahap 1 dan tahap 2. Jadi di satuan pendidikan itu tidak dibolehkan untuk membuat bangunan baru karena untuk membuat bangunan baru itu dari dinas punya kewenangan, di sekolah tidak. Ya, itu kan yang jelas ada beli semen untuk pembuatan itu di sekolah itu tidak ada untuk membuat yang begituan. Tidak ada. Kewenangannya itu dinas. Kalau misalkan di menu misalkan nanti pengusulan APBD untuk membuat bangunan baru, itu kan masuk salah satu bangunan juga. Media pembelajaran. Saya masukkan di pembuatan media pembelajaran, karena di situ kan dia itu adalah alat. Iya, jadi saya pahami alat itu yang sudah jadi, itu kan kita buat baru. Kita buat baru. Bagaimana kalau begini? Saya kan juga yang berencana begitu. Bagaimana kalau kita buat dulu seadanya? Iya. Terus nanti kita dokumentasikan bahwa itu sudah lapangan. Misalnya, seadanya saja paling mungkin batas-batasnya. Kita semen saja tanpa kita buatkan laporan bahwa kita membuat itu. Kemudian setelah itu dalam perkembangannya kita masukkan sebagai pemeliharaan dan perawatan. Bisa kan gitu? Contoh lebih rinci lagi begini. Misalnya kita membuat trotoar. Trotoar itu dibuat dengan bahan sederhana. Misalnya kita buat susunan batu, kita ukur begini sepanjang itu. Kemudian kita batasi batu pinggirnya, timbun-timbun di atasnya.
Setelah tipis-tipis dulu, alaskan batu saja, batu-batu kali. Setelah itu selanjutnya kita dokumentasi bahwa itu yang akan dirawat, dipelihara. Bagaimana? Sama juga ini sama juga. Saya kan juga berencana membuat pintu gerbang. Memang ada pagarnya, tapi gerbangnya belum ada. Nah kebetulan kemarin itu ada dari bantuan dari tambang, dia kasih rata lama, dia masuk karena tidak bisa masuk, saya kasih bongkar saja. Nah, dia masuk, itu yang akan menjadi alasan saya untuk merehab kembali dan membuat pintu gerbang. Bagaimana kalau begitu, Bos? Demikian. Jangan bicara di sini, boleh. Boleh, tapi jangan bicara. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Ini saya sudah mungkin dari regulasi ini mungkin bisa kita bedah. Yang jelasnya kuncinya adalah pembangunan bangunan baru yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu bukan kewenangan sekolah. Karena itu jelas di sekolah tidak ada kewenangan untuk bangunan, misalkan bangunan apapun itu, yang kecil maupun yang besar, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, kecuali yang jelas satu, tidak bisa taktisi masuk di karena untuk ujuk jenis tidak ada menyatakan bahwa sekolah dibolehkan membuat gedung, membuat bangunan apapun, tidak ada. Aku cicing saja. Pakai uang. Sehingga jelas ya Bapak Ibu. UKS bisa ya. Kecuali nanti misalkan kayak tadi misalkan untuk proses yang P5 kemungkinan bisa. Misalkan kita beli bibit tumbuhan, misalkan proses pembelajaran, harusnya kan barang yang sudah jadi, bukan yang belum jadi. Kalau yang belum jadi, nah itu. Nah, bagaimana kalau P5-nya mau buat pabrik blok? Kira-kira bisa tidak itu buat pabrik blok? Bisa. Bisa. Cara mencampur yang baik. Ya, temanya artinya kalau dari sisi pembelajaran itu pasti lebih paham. Yang banyak pasir itu bisa juga dikelawar. Jadi yang ingin sampaikan yang jelas pada dasarnya belanja yang misalkan untuk bangunan-bangunan apapun yang kecil maupun besar itu sekolah tidak dibolehkan. Hanya memang karena pada esensinya itu untuk dana bos dialokasikan untuk proses pembelajaran di satu pendidikan, bukan untuk membangun. Yang untuk bangunannya seperti itu kewenangan dinas. Hanya nanti kembali disampaikan saja ke dinas, dibuatkan. Artinya kan kemarin sudah dapat apanya? Ada yang dapat kemarin matras sama apa ya? Ya. Sudah dapat, tinggal lapangannya. Sampai jadi jangan lagi sampai tidak ada dekat, tidak ada. Yang jelas sementara seperti itu. Artinya pengadaan mungkin bangunan yang tidak ada menjadi ada itu tidak dibolehkan kecuali pemeliharaan. Clear ya? Oke. Istirahat. Terakhir satu. Terakhir. Oke, terima kasih Pak. Ini saya mau perjelas saja kembali tentang pembayaran honor. Tadi sebelum terbit Permendikbud nomor 8 2025 itu kan terbitnya 19 Mei. Nah, kalau penyampaian tadi Pak Heri, kalau Januari sampai dengan April itu masih bisa berlaku Permendikbud nomor 63 tahun 2024. Selebihnya Mei sampai dengan Desember itu berlaku Permendikbud nomor 8 tahun 2025. Nah, saya ingin perjelas kembali, Pak, kalau ini kita berlakukan
50% pembayaran honor dari Januari sampai dengan April, dan 20% pembayaran honor dari bulan Mei sampai dengan Desember. Kalau kita akumulatifnya itu Pak, itu bisa sampai 30%. Apakah nanti ini tidak bermasalah ini? Nah, jelas Pak, kalau itu misalnya yang disampaikan tadi Pak Heri, kalau dari Januari sampai April 50%, karena sudah terlanjur di pembayarannya itu Pak, itu dari kami lebih bagus lagi. Kami dari sekolah tidak dirugikan. Nanti pembayaran ini ya Mei ini, di bulan Mei sampai dengan Desember berlaku 20%, otomatis secara keseluruhan kalau dihitung pada atas itu lebih dari 20%, bahkan bisa 30%. Apakah ini setuju Pak? Begitu. Coba, terima kasih Pak. Lebih banyak. Oke, terima kasih Pak Kais. Jadi saya munculkan kembali tadi simulasinya. Kalau misalkan dari Januari April kita menggunakan Permendikbudristek nomor 3 tahun 2023. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya permasalahan nanti seperti yang kita sampaikan. Nanti kan akan berpengaruh di April sampai Desember, Mei sampai Desember untuk honor per bulan itu kita sesuaikan. Apakah dia turun drastis atau tidak? Yang jelas, yang diperhitungkan itu yang 50% tahap 1 itu kan perhitungannya kalau di total misalkan katakanlah gini, Bapak Ibu menganggarkan honor untuk kita misalkan mengambil contoh 1 tahun 50%, kita masih menggunakan regulasi yang lama. Di tahap 1 50, tahap 2 50%. Hitungannya kan kita bagi 2, kita jumlah baru bagi 2. Berarti kan yang bagi 2-nya itulah hasilnya 50%. Atau kalau tidak, silakan kita jumlah total honor yang dibayar di semester 1 ditambah dengan honor jumlah di semester 2, nanti jumlahnya itu kita bagikan dengan nilai total. Itu akan muncul persentase di situ. Kalau dia melampaui misalkan 30%, berarti yang semester yang Mei Desember itu harus kita turunkan lagi, perkecil lagi. Berarti intinya kumulatifnya itu Pak. Iya, 20%. Tadi kan saya sudah sampaikan tadi, akumulasi 1 tahun. Belum ingin balik ya, yang pertanyaan seperti yang tadi katakan Pak, Januari sampai dengan April itu 50%, kemudian Mei sampai dengan Desember menyesuaikan. Iya. Saya kira begitu Pak, saya sampaikan. Iya. Nah tadi kan begini Pak, saya kan ada 2 opsi. Saya sudah sampaikan tadi, boleh kita pakai dua-duanya, tapi yang jelas akan berpengaruh dari jumlah yang misalkan Mei sampai Desember itu nilai satuannya pasti akan kurang. Kenapa bisa kurang? Karena untuk menyesuaikan persentase per 1 tahunnya. Atau kalau tidak, bisa kita lakukan perubahan dari Januari sampai Desember. Kan tadi ada 2 opsi. Betul tidak Pak Ustaz? Yang jelas kuncinya kita 20% itu maksimal, tidak boleh kurang. Oke? Oke. Besok kita istirahat. Nanti besok kita masuk. Masih ada besok? Bagaimana besok? Mau istirahat besok? Satu lagi katanya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Permen nomor 8 tahun 2025 ini kan 20, 10. Jadi sisanya 50 untuk kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya itu yang saya simak tadi dari pemateri yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk peningkatan kualitas didik. Salah satunya kayak pelatihan-pelatihan. Nah, kalau seandainya kita laksanakan pelatihan di sekolah, Pak, ini berbicara dengan Arkas. Saya mencoba untuk masuk di Arkas untuk menggaji honor narasumber. Di situ honor narasumber itu nilainya 1, kita tidak bisa input, Pak. Jadi mohon saya dicekkan itu, apakah saya yang salah, saya yang kurang literasi, ataukah memang yang masuk itunya yang memang seperti itu. Terima kasih.
Itunya yang seperti itu. Maksudnya untuk penginputan nominal, untuk penginputan nominal dana itu memang cuma satu, harga satu. Oke, saya sudah paham. Jadi sebenarnya yang tadi item lainnya itu kan di luar tadi yang 3 poin yang menjadi ketentuan perubahan dari peraturan. Yang lainnya itu kan banyak. Boleh kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan operasional sekolah dan sebagainya. Jelas di luar tadi 3 itu masuk di lainnya. Hanya saya kalau ditampilkan terlalu banyak. Untuk tadi misalkan kalau Ibu melakukan kegiatan, silakan. Misalkan kegiatan apa di sekolah? Oke, nah oke, pasti yang Ibu pilih salah. Misalkan moderator, ini satu. Begini kan? Berarti memang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu ini narasumber banyak, hanya ditentukan golongannya, golongan berapa. Kenapa mesti ada golongan? Untuk menentukan pajak. Ya, kalau ini kan golongan 4, itu ada Bu 300. Nanti kalau bagaimana kesepakatan dinaikkan atau gimana? Kan tadi 300. Berapa maunya? Atau yang golongan 3 misalkan, ini ada golongan 3, ini tidak dikancing. Jadi pilih yang ada golongannya. Oke? Bagaimana besok masuk bolanya atau gimana? Besok, maksudnya besok. Ya, kalau besok tidak apa kita tanya jawab saja besok. Nanti yang lain yang belum Pak Ustadz mungkin belum masih ada pertanyaan, silakan besok disimpan saja, nanti besok kita mau bermalam di Sabtu. Oke, saya kira itu dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan sebelum kami bisa jawab. Nanti besok, nanti kita akan diskusi kembali. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi di sesi ini kita akhiri. Dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan, hanya ingin mengingatkan besok materi pertama itu dari BPMP. Teman-teman dari BPMP itu selalu tepat waktu. Kami harap besok jam 8 tank kita semua sudah ada di ruangan. Makasih. Nanti terakhir tanda tangan administrasi, ada uang transfer. Mau ada transport yang ngebayar oleh untuk. Iya, tapi ruangannya kayak satu begini. Yang di hotel lain Yang ingin makan kue ada kue di depan. Depan jalan. Masih yang kan? Saya ini siapa temanku tadi? Soalnya di Bosare. Ini yang 6 orang? kayaknya cek saja. Sudah ambil? Yang mana juga? Oh, tua satu. Beda saya di mana? Belum tahu. Beda. Jangan itu yang satu. Terus
Pramuka boleh. Sini udah tinggal di kamar Semen dibeli dari Kendari. Dan pingilan baru pakai Ya kan? Ya. Berarti jumlahnya memang 1,9 M. Hampir rata-rata pengelola pelaksanaan untuk kegiatan Revit 4 tahun ini itu pokoknya semua miliar. Ya, apalagi Pak Turino. Asik. 3,6. Hampir 3,5 di SMP 35. Pak Made Bujuk juga, ya itu sampai 2,6. Jadi ini hati-hati kita. Jadi saya minta Bapak Ibu Kepala Sekolah pelaksana Revit untuk tahun ini betul-betul bisa bekerja maksimal, karena nantinya pertambahan nilai alokasi kita tahun depan tergantung dari progres pelaksanaan kita di tahun ini. Jadi tahun lalu karena bagus pekerjaannya kita dari sampai 15 miliar. Apalagi kalau tahun ini. Jadi pelaksanaan Revit untuk tahun ini dilaksanakan modelnya itu sama seperti dengan pengelolaan dana BOS dari rekening Satker di kementerian langsung masuk ke rekening kepala sekolah. Rekening sekolah. Pasti ada di Kendari Pak Turi. Asik. Perlu diawasi OJK. Perlu diawasi OJK ini Pak Turinanya. Pak Polisi yang mana? Nah, itu beda-beda tipis. 3,5. Nah, jadi itu nanti model pengelolaannya itu sama seperti 10% itu berapa? Jadi nanti kita berapa? Kalau 10% 350. Entah itu sistem apa, kami sementara langsung tinggal sedikit. Penanggung jawab Satker langsung bukan lagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi langsung ditangani oleh DPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, nanti akan dilihat pengawasannya juga sekaligus perencanaannya akan dilaksanakan juga bersama tim mitra yang berasal dari universitas. Ya, jadi kemungkinan Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam melaksanakan perencanaan itu akan dibantu oleh tim-tim yang dibentuk oleh BPP yang melibatkan universitas-universitas yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, paling dekat kita di sini ada Unhalu. Unhalu paling yang melibatkan adalah anak-anak dari Fakultas Teknik. Ya, itu kemungkinan. Kemudian Bapak Ibu juga saya harap di tahun ini juga kemarin kita sudah luncurkan bantuan PJOK. Itu hanya berapa sekolah, kami minta maaf sebelumnya belum bisa menganggarkan untuk seluruh sekolah. Kemudian untuk smartphone juga tahun ini juga ada 20 sekolah jatah. Ya, insya Allah kalau misalkan kita masih diberikan ruang, rencana saya hitungan 5 tahun ke depan itu sudah tuntas. Ya, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam hal kriteria menentukan bantuan, ya terpak mau tidak mau saya harus memilih berdasarkan analisa saya. Saya sudah pernah sampaikan di grup kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah,
kriteria-kriterianya itu aktif dan berpartisipasi aktif dalam bentuk event-event. Jadi makanya mana Bu SMP semua mau terima Kak terus kalau ada juga. Sahabat menteri itu sahabat. Nah, itu tolong dikasih tahu kepala sekolahnya dan kalian juga sebenarnya guru-guru. Karena di SMP 22 apa-apa peralatan masuk terus, tapi kita tidak pernah mengikuti lihat kan ada event-eventnya. Masuk terus. Sama kunci dulu sebentar. Sama juga mana SMP 17 ada peraturannya? Lagi jadi tole ya? SMP 17 saya minta juga lah Bapak Ibu yang ada di SMP 17 mohon bantu Pak Yudi kalau ada apa-apa. Jangan yang nampak hanya Pak Yudi saya sendirinya. Akhirnya saya biasa ganggu dia. Kalau Pak Yudi mandiri betul. Ya, main sendiri makan sendiri mungkin. Ya. Bintek operator muncul, bintek kepala sekolah muncul, bintek bendahara juga muncul. Jadi saya harap maksudnya peran-peran berbagi kita di dinas pendidikan, di lingkungan kepala sekolah, artinya saya tidak usah cerita jauh. Saya kalau maksudnya di bidang Dikdas, Bapak Ibu mungkin sudah lihat. Saya tangani ke semua urusan pendidikan dasar. Ya, kami bagi-bagi juga pada Pak Lukman, Pak Heri, Pak Gayus, serta Pak Jamil. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu kalau kita mampu melakukan pembagian job description secara jelas, insya Allah maksudnya kalau ada event geliat sekolah itu betul-betul nampak. Itu. Jadi Bapak Ibu kemudian terkait dengan aplikasi sekolah Bidara, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki terus tingkatkan kualitas layanannya, karena kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kadis kalau misalkan idealnya bahwa karena salah satu kekurangan kita kemarin itu menurut penilaian dari tim dari riset nasional bahwa aplikasi yang kita kembangkan ini sifatnya baru spot-spot. Ya, maunya mereka nanti bahwa aplikasi ini bisa mencakup keseluruhan layanan pendidikan yang ada di dinas pendidikan, di antaranya seperti pengurusan KGB, pengurusan surat-surat ya. Nah, saya juga pada saat itu di wawancara ditanya ya mau tidak mau Pak. Jadi ini aplikasi di mana saya pergi ikut juga. Ya. Jadi memang yang seperti ini butuh komitmen dan pernyataan sikap bersama bagaimana caranya kalau kita mengembangkan sesuatu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terkait dengan masalah labirin LPG-nya untuk kegiatan ini, Bapak Ibu saya minta nanti menunggu saja untuk dealnya ya. Nanti tunggu saja informasi, tidak usah tanya, karena setelah kegiatan ini berlangsung, kami akan berkoordinasi dengan pihak hotel supaya dealnya. Nah, kemudian terkait dengan alokasi juknis di BOSP tahun ini, inilah Bapak Ibu kita mesti hati-hati dan cermat karena juknis yang terbaru pengelolaan dana BOSP ini dia muncul di bulan 5. Ya. Padahal maksudnya idealnya itu muncul di bulan 1 atau bulan 2 sebelum kita melakukan proses pembayaran untuk dana tahap sebesar 1. Oleh karena itu mohon hati-hati, ada beberapa ketentuan yang memang sudah merupakan ketetapan juknis, kita mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang terbaru. Di antaranya seperti pembayaran guru, honor yang belanja jasa untuk honor itu maksimal 20%. Kemudian buku sekarang itu sudah kayaknya ini juknis sudah mengkaji. Ya, dia sebut minimal 10%. Ya, artinya Bapak Ibu tidak boleh kurang dari itu. Kalau bertambah boleh, ya mau 12%, mau 15% boleh, tergantung dengan jumlah dana BOSP-nya masing-masing Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, jadi kita hati-hati, jangan sampai nanti di tahun ini kita sudah aman, tidak ada temuan, jangan sampai di tahun depan juga kita ada temuan lagi.
Itu maksud kami. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu kepala sekolah dalam kegiatan ini. Saya berharap bahwa kegiatan ini bisa kita laksanakan, dan kalau memungkinkan saya minta memungkinkan di semester 2 kita anggarkan lagi kegiatan seperti ini. Nanti pelaksanaannya mungkin dekat-dekat bulan November atau Desember. Ya. Nanti di perubahan saja, kalau masih bisa. Ya. Karena banyak agenda-agenda yang mau disampaikan tidak. Jadi nantilah sambil kita melihat perkembangan, karena pada dasarnya kami juga menghimbau atau meminta Bapak Ibu kepala sekolah itu kadang melihat perkembangan informasi atau hal-hal terbaru yang kita sampaikan. Kita sudah punya anggaran bisnis pendidikan, sehingga kami meminta kepala sekolah untuk berpartisipasi dalam anggaran BP. Tapi untuk terkait itu nanti kita pikirkan nanti. Biar kita kasih turun pagunya, kasih turun lagi. Hanya kalau turun pagunya juga ya tidak mungkin lagi dari sini. Nah, pasti kita sudah di hotel yang sesuai ke pagunya. Yang penting masih bisa dianggarkan. Grand Potoro. Saya kira Bapak Ibu demikian yang bisa saya sampaikan kepada terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama ini. Mohon kalau ada info terkait apapun di pelaksanaan pendidikan, saya minta Bapak Ibu yang dulu kalau memungkinkan bisa tanya saya, bisa tanya Pak Lukman, bisa tanya Pak Hedi, bisa tanya Pak Jamil. Jangan dulu curhat kepada orang lain. Betul, kalau ada apa-apa, sampaikan dulu lah. HP saya alhamdulillah pasti saya bisa jawab semua informasi apapun. Ya. Supaya jangan terjadi missing informasi yang kemudian disalahpahami. Contohnya itu ya, kasus kemarin ini SMP 22. Ini hanya kesalahan saja informasi, tetapi masuk laporannya masyarakat langsung kepada Bupati Konawe Selatan bahwa terjadi pungli besar-besaran di situ. Untuk kepada kajian ini, sekali lagi kami mohon setelah kegiatan ini kami berharap ada peningkatan informasi yang kita terima terkait masalah bisnis baru, khususnya masalah penata usahaan dan pengolahannya, karena memang kami lihat sesuai jurnis yang ada perubahan yang signifikan. Seperti ada beberapa item-item yang kami sudah sampaikan, mohon itu menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu dari kami. Sebelum kami akhiri, kami dari panitia ingin menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya sejak Bapak Ibu registrasi sampai semalam ada yang belum dapat kamar, dan sampai hari ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, itu bukan hal yang disengaja, tapi mungkin hal teknis. Sekali lagi kami yang selalu panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, foto bersama. Silakan jangan lagi Pak Masuk. Sampai baterai deh. Sama-sama deh. Oh, di sini. Sampai tiga. Tidak, berdiri saja di belakang, baru belakang begini. Oh, iya. Dari atas saja, dari atas. Nah, ya, bapak berdiri begini. Dari atas saja, dari atas. Videonya anak Kak. Dengan proses di situ. Situ makan itu proses. Pak, berdiri saja. Kita pilih saja. Ya.
Berdiri saja. Duduk saja kayaknya Pak, duduk saja. Kalau Kita belum balik agenda Anda. oh grup saja. Dari kami pagi. Jangan lama ya, setengah 12 lewat nih. Tinanggi ala lembu coba maju. Nah, tinanggi ala lembu kalau masih kurang tambah dolo. Gitu caranya. Coba tinanggi ala lembu dolo maju. Oke, gitu saja langsung foto. Berdiri. Oke. Berdiri saja. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Kasih ya. Benar Pak cari itu. Oke, 1 2 kasih cukup 3. 1 2 3. Sudah. Langsung kan? Yang saya mau balik kembali lagi. Tunggu ya? Iya toh. Jangan nih. Ini tadi video.